Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai cerita fiksi yang beranggotakan saya Dita Kusuma Putri, NIM 1806478. Saya Nur Aini, NIM 1806023. Hal-hal yang akan kami paparkan mengenai cerita fiksi ini diantaranya ada pengertian dari cerita fiksi, dan yang kedua ada ciri-ciri dari cerita fiksi, yang ketiga ada unsur-unsur dari cerita fiksi. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Abrams tahun 1981, halaman 61, mengatakan bahwa cerita fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan atau tidak mengacu pada kebenaran sejarah. Nah, selanjutnya ada menurut Abrams dan Harpam pada tahun 2009, halaman 35 mengatakan bahwa fiksi disebut juga dengan cerita fiksi, rekaan, atau hayalan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2001 halaman 316 mengatakan fiksi adalah kegiatan dari sastra yang merupakan cerita rekaan atau cerita yang bukan nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fiksi adalah suatu tulisan yang berisi sebuah hayalan atau cerita yang tidak nyata. Nah, di dalam penulisannya dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tidak mengacu pada kebenaran sejarah atau cerita yang bukan nyata. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita fiksi. Ada beberapa ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama itu bersifat rekaan. Cerita fiksi sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, ada kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Nah, di dalam cerita fiksi ini terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak dari cerita fiksi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Nah, di dalam cerita fiksi ini umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Nah, yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Dan yang kelima, pada karya fiksi umumnya menyasar pada emosi atau perasaan pembaca, bukan pada logikanya. Nah, yang terakhir, di dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu yang disampaikan pengarang pada pembaca. Saya Nur Aini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cerita fiksi. Unsur-unsur cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra atau cerita itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra dan mempengaruhi karya sastra tersebut. Hal-hal yang termasuk ke dalam unsur intrinsik yaitu yang pertama adalah tema. Tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam sebuah teks. Yang kedua adalah tokoh.
tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Yang keempat yaitu konflik. Konflik yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Yang kelima adalah klimaks. Klimaks yaitu saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi, dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Yang keenam adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketujuh, amanat. Amanat yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Dan yang kedelapan, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dan yang kesembilan adalah penokohan. Penokohan yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh pengarang atau kondisi sosial yang terjadi saat karya tersebut dibuat. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik adalah yang pertama yaitu keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga, pandangan hidup yang keseluruhan yang akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Yang keempat adalah psikologi, baik berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi sebuah karya yang akan dibuatnya. Dan yang kelima adalah pandangan hidup suatu bangsa atau suatu masyarakat. Dan berbagai karya seni lain yang akan mempengaruhi karyanya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.